Dewan juri yang terhormat, di sini saya sangat menyesalkan bagaimana tim afirmasi telah menutup pandangan mereka dan tidak ingin mengikuti perkembangan zaman. Sebelum saya masuk ke dalam sanggahan saya, di sini saya akan memberikan sedikit definisi, yaitu mengenai influencer atau pengaruh media sosial. Mereka ini adalah orang-orang dengan pengaruh yang kuat di media sosial, yang memiliki banyak pengikut serta memiliki massa yang mencontoh atau mengikuti mereka. Kemudian saya akan menyampaikan 3 poin sanggahan dan 1 poin klarifikasi. Yang pertama terkait bagaimana influencer ini akan menyampaikan informasi serta-merta begitu saja tanpa penyaringan. Saya percaya ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena para influencer ini mereka memiliki interest atau kepentingan untuk menjaga citra mereka, sehingga mereka pasti akan dengan teliti menganalisis informasi yang akan mereka sampaikan dari orang yang mengendorse mereka, dalam kasus ini adalah pemerintah. Karena mereka tentunya tidak ingin dicap sebagai orang yang menyebarkan hoax atau berita palsu, karena mereka memiliki kepentingan untuk menjaga citra mereka. Kemudian terkait penggiringan opini, Dewan Juri yang terhormat, kita berpikir secara rasional, lebih masuk akal bagi para pemerintah atau pejabat tertentu untuk menggiring opini masyarakat ketimbang para influencer ini. Para influencer ini, mereka akan menyampaikan suatu hal sebagaimana pemikiran mereka, atau menganalisisnya terlebih dahulu seperti yang sudah saya jelaskan. Mereka tidak memiliki interest sama sekali untuk menggiring opini masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana tim afirmasi menyampaikan bahwasannya yang menyampaikan haruslah orang-orang yang memang mengerti terkait masalah ini. Saya rasa ini adalah hal yang sangat kuno dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak bisa menghadapi masalah yang ada di era saat ini. Kenapa? Karena bahwasannya jumlah para ahli dan pejabat terkait tersebut jauh lebih sedikit daripada para influencer, sehingga justru akan lebih mudah untuk terjadi penyuapan atau penggelapan atau pembelokan informasi demi kepentingan suatu golongan politik atau pejabat tertentu. Sebagai contoh bagaimana bisa terjadi kasus penggunaan alat rapid test bekas di Bandara Internasional Kuala Namu. Ada ahlinya di sana tentu saja. Banyak ahli di sana, banyak pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Namun bagaimana korupsi ini bisa terus terjadi? Bagaimana ini bisa tetap terjadi? Itu dikarenakan lagi-lagi hanya menggunakan atau hanya tanpa karena para pemerintah ini menutup mata terkait bagaimana para influencer ini, mereka justru lebih mudah bagi mereka untuk melakukan kasus korupsi ini, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk ke dalam poin klarifikasi saya, yaitu bahwasannya pemerintah akan lepas tangan begitu mereka menyampaikan suatu berita untuk disampaikan oleh para influencer ini. Menurut saya ini adalah hal yang sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena influencer ini hanyalah suatu alat, suatu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan yang sudah merupakan sebuah produk dan bukan hal yang untuk didiskusikan lagi. Sehingga tentu saja para pemerintah ini sebagai orang yang memiliki interest untuk bisa mempublikasikannya secara menyeluruh lah yang akan terus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mensosialisasikannya secara maksimal, dan tidak mungkin mereka lepas tangan apabila mereka sudah menyerahkannya kepada influencer. Karena lagi-lagi influencer ini hanya bersifat parsial dan mereka tidak bisa menjaring seluruh lapisan masyarakat yang ada. Di sini saya sebagai tim oposisi memiliki beban pembuktian untuk bisa membuktikan bahwasannya sebenarnya tidak ada masalah yang konkret apabila kita membiarkan para pemerintah ini untuk menggunakan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakannya. Sebelum saya masuk ke argumen, perlu disadari bahwasannya mensosialisasikan kebijakan ini memiliki tujuan untuk bisa bahwasannya mensosialisasikan ini adalah upaya suatu individu tertentu sehingga menjadi dikenal atau dipahami atau dihayati oleh suatu masyarakat atau orang lain. Sehingga ini menjadi sangat penting di kehidupan berdemokrasi pada saat ini, yaitu untuk bisa memastikan bahwa suatu informasi itu berjalan dengan lancar. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, 2 poin argumen saya mengapa saya tidak setuju dengan mosi ini. Yang pertama adalah bahwasannya apabila kita mengimplementasikan mosi ini, kita sama saja dengan memblokir arus jalannya informasi sehingga tidak akan terjadi sosialisasi yang menyeluruh. 2 sokongan, yang pertama adalah saat ini kita hidup di era serba modern, yang mana influencer saat ini jauh lebih tenar dan ketenarannya mengalahkan pejabat-pejabat. Ini dibuktikan dengan bagaimana Bapak Jokowi sebagai Presiden Indonesia pun akhirnya membuka akun YouTube pribadinya secara aktif. Kemudian sokongan yang kedua adalah Indonesia yang saat ini didominasi oleh anak muda yang aktif di media sosial. Sehingga daripada itu, kita tidak boleh melarang penggunaan pengaruh media sosial tersebut untuk bisa mensosialisasikan kebijakannya. Karena ini sangat efisien, Dewan Juri yang terhormat, apalagi di era seperti saat ini, bagaimana informasi bisa begitu dengan mudah
tersebar dan tersosialisasikan, dan itu sudah memenuhi tujuannya, tujuan pemerintah, yaitu untuk mensosialisasikan, yaitu untuk bisa menyebarkan informasi itu seluas-luas mungkin secara efektif, secara efisien kepada seluruh lapisan masyarakat. Kemudian argumen saya yang kedua adalah bagaimana kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dewan juri yang terhormat, influencer ini adalah hal yang baru. Hal ini tidak ada 10 atau sekitar 20 tahun yang lalu, hal ini belum ada. Lalu kenapa kita harus kembali ke cara-cara kuno, ke cara konvensional, tanpa memanfaatkan influencer yang ada di depan mata kita untuk bisa menyampaikan untuk bisa mensosialisasikan suatu kebijakan pemerintah demi kepentingan khalayak umum yang ditujukan agar bisa terjadi dengan cepat dan berskala besar. Apabila kita kembali ke cara kuno dengan kita tidak mau memanfaatkan influencer, dengan kita mengatakan bahwa nanti akan terjadi penggiringan opini dan lain sebagainya, ini sebenarnya menurut saya bukanlah suatu argumen yang valid. Kenapa? Karena pada di era globalisasi seperti saat ini pun, apabila terjadi suatu kesalahan dalam penyampaian informasi, akan lebih banyak orang-orang yang dapat mengkritisisasi, sehingga lagi-lagi check and balance justru akan terjadi dengan lebih pesat di bawah sisi kami, yaitu di bawah tim oposisi, karena penyampaian informasi ini terjadi secara menyeluruh dan seluruh lapisan masyarakat memiliki kemampuan yang sama untuk bisa mengakses informasi tersebut. Ketika mereka bisa mengakses informasi tersebut, mereka dapat menilai apakah ini hal yang baik atau tidak, dan tidak jarang juga kita ketemui bahwasannya banyak influencer yang mereka bisa menganalisis suatu hal, suatu kejadian, suatu kebijakan yang merupakan suatu hal yang sangat yang benar, dan mereka berhasil menentukan ada suatu kejanggalan dalam kebijakan tersebut, dan disinilah lagi-lagi check and balance akan terjadi dengan jauh lebih besar. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Dewan Juri yang terhormat pada zaman dulu vaksinasi polio yang jauh lebih tidak tersosialisasikan ketimbang dengan vaksinasi COVID-19 seperti yang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena pada saat ini pemerintah sudah memanfaatkan media sosial dengan semaksimal mungkin. Hal ini sudah terjadi di status quo dan tidak ada masalah konkret yang terjadi, sehingga daripada itu saya percaya bahwasannya ini adalah hal yang sia-sia untuk melarang penggunaan pengaruh media sosial dalam mensosialisasikan kebijakan. Sekian dan terima kasih.